ke tempat yang tertinggilah, gelap hatiku merindulah waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku, jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kematian atau perpisahan selamanya dengan orang yang paling kita kasihi sangatlah mendatangkan duka cita yang mendalam. Apalagi yang meninggalkan kita adalah orang-orang terdekat kita seperti suami, istri, anak, orang tua, atau mungkin juga saudara kandung dan sahabat-sahabat kita yang paling kita kasihi. Saudara, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman kepada Allah, kita tidak boleh berlarut-larut hidup dalam kedukacitaan itu. Karena dukacita yang berlarut bisa saja dipakai iblis untuk mengintimidasi kita. Seperti kita ketahui dan Alkitab tulis bahwa iblis adalah sangat licik, saudara. Ketika ada orang yang sedang berduka cita, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengintimidasi orang yang berduka itu. Dan dia akan mencuri sukacita, mencuri damai sejahtera dari orang yang berduka cita yang berlarut-larut. Sampai tidak ada lagi tersisa damai dan sukacita dari orang tersebut. Dan orang tersebut akan menjadi tidak bersemangat lagi untuk bekerja, untuk belajar, untuk bersosialisasi, atau juga tidak bersemangat lagi untuk melayani Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sehingga orang yang berduka cita yang diintimidasi oleh iblis akan menjadi putus asa. Dan orang-orang seperti ini yang putus asa berkepanjangan akan berdampak negatif, akan berdampak merugikan bagi dirinya sendiri, juga bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara, agar duka cita itu tidak berlarut-larut, marilah kita memahami lebih dalam lagi. Ada suatu kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi atas kematian orang-orang benar, orang-orang yang kita kasihi. Setelah mereka mati, setelah mereka meninggalkan dunia ini, apa yang terjadi kepada mereka supaya kita tidak berduka cita. Sebaliknya, kita akan bersuka cita jika tahu kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Dan iblis tidak akan pernah lagi mengintimidasi kita. Kita patahkan siasat iblis itu. Kita lawan siasat iblis itu melalui firman Tuhan. Saudara, seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal,
supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa kita harus tahu tentang satu kebenaran tentang orang yang sudah meninggal, supaya kita jangan berduka cita berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus, yang tidak punya pengharapan. Saudara, apakah kita tidak boleh berduka cita? Boleh, karena itu adalah sikap dan sifat manusiawi. Tetapi yang firman Tuhan tidak perbolehkan adalah berlarut-larut seperti orang-orang dunia lakukan yang tidak punya pengharapan. Nah, saudara, kita akan masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kematian orang benar adalah suatu kebahagiaan yang besar. Kenapa kematian orang benar disebut kebahagiaan? Kenapa mereka berbahagia? Yang pertama, saudara, karena kematian orang benar adalah berarti perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Orang benar, orang percaya yang meninggal, mereka akan berjumpa dan berkumpul dengan Yesus. Itu sendiri yang Yesus katakan kepada muridnya di dalam Injil Yohanes 24 ayat 2-3. Janji ilahi Yesus pada para murid dan juga kita harus mempercayainya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Itulah yang Yesus katakan, saudara. Sebelum dia naik ke surga, dia ceritakan, dia beritakan, dia memberikan kekuatan, peneguhan kepada muridnya bahwa dia akan pulang ke surga menyediakan tempat, dan di mana dia berada, dia inginkan murid-muridnya juga berada. Artinya ketika murid-muridnya kelak nanti meninggal, mereka juga akan dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudara, pernyataan Yesus ini pun diteguhkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Luar biasa, bukan? Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, mari saudara, kita minta Roh Kudus menghibur kita. Kita minta Allah angkat duka cita kita yang mendalam, ganti dengan sukacita, karena kita tahu suatu kebenaran bahwa orang-orang yang kita kasihi yang sudah meninggalkan kita, mereka sekarang sudah berkumpul dan berjumpa dengan Yesus Sang Juru Selamat. Kebenaran yang kedua, saudara, yaitu bahwa orang-orang yang sudah meninggal dalam Kristus, mereka berbahagia karena mereka sudah terbebas dari penderitaan badani. Wahyu 14 ayat 13 berkata demikian, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Wahyu 14 ayat 13 menceritakan satu keadaan di sorga, bahwa di sorga nanti tidak ada penyakit apapun. Ketika orang-orang kita kasihi mungkin meninggal karena satu penyakit, saudara, mungkin karena pandemi ini, atau mungkin kanker, atau mungkin penyakit-penyakit lain, atau juga mungkin karena kecelakaan. Banyak penyebab orang meninggal. Tapi ketahuilah, ketika mereka menderita di dunia, saudara, sampai di sorga tidak ada satu penyakit pun, tidak ada penderitaan apapun yang mereka alami, karena mereka sudah sampai di sorga, di tempat yang nyaman. Saudara, ketika orang-orang kita kasih meninggal, mereka sudah sampai di sorga dan mereka tidak akan merasakan kesepian lagi. Di sorga mereka akan berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Mungkinkah itu saudara mereka, mungkin orang teman-teman sepelayanan mereka, atau orang-orang lain yang beriman sama dengan mereka, percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tidak perlu berduka cita. Mereka yang sudah mendahului kita,
Mereka lebih bersuka cita karena ada reuni di surga, saudara. Bagi orang-orang percaya, mereka tidak kesepian lagi. Di surga nanti, saudara, orang-orang yang sudah meninggal, mereka tidak perlu bekerja lagi. Mereka tidak perlu belajar. Mereka tidak perlu melayani lagi. Mereka dikatakan mengalami istirahat kekal selamanya. Rest in peace. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang-orang kalau sudah usianya lanjut, mereka mulai berpikir di mana tempat pensiun yang enak, tempat pensiun yang nyaman, tempat pensiun yang biaya hidupnya murah. Mereka mulai mencari-cari dan sebagian orang mengatakan di kota A, di kota B lebih enak, di kota C lebih enak. Tapi ketahuilah saudara, di kota-kota tersebut masih ada di dalam dunia, kita masih bisa mengalami kepahitan, masih bisa mengalami kelelahan. Kita masih bisa, kita harus bekerja untuk mempertahankan hidup. Tidak ada pensiun, tidak ada kekekalan di dalam dunia. Tapi saudara, ketika orang percaya meninggal, mereka akan mengalami rest in peace, istirahat kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu kita patut bersuka cita. Jangan berlarut-larut dalam duka cita. Ketika orang-orang yang mengasihi kita, mereka meninggal terlebih dahulu. Mereka sudah sukacita di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jika saat ini saudara sedang mengalami duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, ingatlah firman Tuhan ini. Renungkanlah baik-baik. Dan mintalah Roh Kudus memberikan penghiburan kepada saudara. Jangan biarkan dirimu diintimidasi oleh iblis. Jangan biarkan dirimu berlarut-larut dalam duka cita sehingga tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa belajar, mungkin tidak mau makan, putus asa atau tidak mau bertemu dengan orang-orang lain. Saya ingin katakan, tetaplah melanjutkan hidupmu. Tetaplah melanjutkan pengharapanmu di dunia ini. Hiduplah bagi Kristus, saudara. Nanti ketika suatu saat kita pun dipanggil oleh Tuhan, kita akan berjumpa bersama dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan beri kesempatan lagi kepada iblis yang ingin merampas sukacitamu, yang ingin merampas damai sejahteramu. Tetapi sebaliknya, mari kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus, memberikan penghiburan dan satu kebenaran yang sungguh-sungguh kita harus ketahui, bahwa orang-orang yang sudah meninggal yang dalam Kristus, mereka sudah berbahagia di surga. Saudara, ayat terakhir yang harus kita renungkan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kematian itu adalah suatu keuntungan, baik bagi kita maupun bagi orang-orang yang sudah mendahului kita, marilah kita bersuka cita menghadapinya. Saudara, rest in peace. Kalimat ini, keadaan ini pun akan kita alami suatu saat kelak jika kita dipanggil Tuhan pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.